علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan tafsir Al-Quran satu hari satu halaman dan kita sudah sampai pada surah Al-Maidah 112, Al-Maidah 24 sampai 31 insyaallah taala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini, kita temukan beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Misalnya alaihim, ini seperti biasa boleh dibaca alaihum, dan ini berlaku untuk semua tempat dalam Quran. Fala ta'sa, ini hamzahnya boleh dihilangkan menjadi fala ta'sa, bacaan untuk meringankan. Kemudian kita temukan lam ketemu lam, ini boleh idgham. Qala la menjadi qala. Kemudian kaf ketemu qaf, la aqtulannaka qa, ini boleh idgham juga. La aqtulanna qala. Kemudian akhir-akhir dari ayat-ayat ini adalah ditutup dengan ya nun. Maka ini boleh dibaca dengan bacaan ha sakat, muttaqina, alamina, zalimina, ya. Tapi tidak semua ya nun bisa dibegitukan, ya. Ini adalah ya nun yang sifatnya merupakan tanda dari jamak mudzakkar salim atau yang sejenis dengannya, ya, zalimina dan sebagainya. Baik, ini semuanya adalah qiraat mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah mengatakan dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-24. Kalau mereka mengatakan ya Musa, wahai Nabi Musa, inna sesungguhnya kami lan nadkhulaha, kami tidak akan memasuki Baitul Maqdis abadan selama-lamanya.
madamu selama mereka jabbarin masih fiha di dalam Baitul Maqdis. Fadhhab anta maka pergilah engkau wahai Nabi Musa wa rabbuka dan pemeliharamu yaitu Allah Ta'ala faqatila maka berperanglah kalian berdua kamu sama Allah inna sesungguhnya kami hahuna di sini qa'idun kami duduk saja nunggu. Ini kurang ajarnya Bani Israel terhadap Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Kurang ajarnya di sini dua kali ini. Pertama, kurang ajar karena diperintah tidak taat. Disuruh jihad, tidak mau berangkat. Ini kurang ajar. Yang kedua, dia mengatakan, pergilah kamu, wahai Nabi Musa, sama Allah. Sudah, kamu aja sama Allah yang pergi. Kami nggak usah perang. Ini kan kurang ajar betul. Ya. Allah disuruh perang, kurang ajar bukan main. Ya. Jadi kurang ajarnya mereka bertumpuk-tumpuk di sini. Maka ini diceritakan untuk diambil pelajaran. Jangan sampai kita seperti Bani Israel, maka nanti kita akan mendapatkan siksaan dan hukuman dari Allah sebagaimana yang ditimpakan kepada Bani Israel. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang perintah jihad. Beliau mengatakan, "Idza tabayatum bil 'ina." Kalau kalian jual beli secara 'ina, jual beli riba. Wa akhadtum adnabal baqar, kalian sibuk dengan ekor-ekor sapi. Wa raditum bizra, kalian sibuk dengan tanaman. Wa taraktumul jihad, sampai meninggalkan jihad. Maka Allah akan memberikan kepada kalian kerendahan yang tidak akan dicabut lagi oleh Allah sampai kalian kembali kepada agamamu. Maksudnya kembali melakukan jihad. Kalau tidak kembali melakukan jihad, maka kerendahan itu tidak akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadis riwayat Abu Dawud sahih. Maka jihad hukumnya wajib, kalau ditinggalkan menyebabkan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita ambil beberapa faedah dari ayat ini. Faedah yang pertama, Bani Israel memanggil Nabi mereka dengan panggilan nama, Ya Musa. Ini syariat zaman dulu memang seperti itu, tidak masalah. Nah, untuk syariat Nabi Muhammad SAW, kita diatur oleh Allah untuk tidak seperti itu. Tidak boleh panggil ya Muhammad, ini nggak sopan. Panggillah ya ayyuhan Nabi atau ya ayyuhan Rasul. Sebagaimana dalam Al-Quran, Allah mengatakan, La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da. Surat An-Nur ayat 63. Jangan menjadikan panggilan kepada Rasul seperti panggilan antara kalian dengan sesama kalian. Jadi memanggil ya Muhammad tidak boleh, ya Abul Qasim tidak boleh. Karena ini tidak sopan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh memanggil ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Maka dalam tahiyat kan kita begitu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Bukan assalamu alayka ya Muhammad. Tidak boleh. Faedah yang kedua, kata-kata Rabbuka itu terjemahnya adalah pemeliharamu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tafsiran yang terkenal. Tapi di sini saya kasih tanda garis bawah untuk menunjukkan ada tafsiran yang lain. Sebagian ulama mengatakan fadhhab anta, pergilah kamu wahai Musa wa rabbuka, dan saudaramu. Berarti siapa maksudnya? Nabi Harun alaihissalatu wassalam. Nah, kalau ini masih rendah, masih ringan kekurangan ajarannya. Silahkan kamu sama Nabi Harun saja yang perang. Kami sebagai umat nunggu saja. Kalau menang alhamdulillah, kalau mati ya sudah, yang mati cuma nabinya toh. Ya, ini yang kurang ajar, tapi lebih ringan daripada mengatakan kamu sama Allah saja yang perang. Ini kan lebih kurang ajar lagi. Kemudian ayat 25. Qala Nabi Musa mengatakan, Rabbi wahai Rabbi, ini sesungguhnya aku la amliku, tidak menguasai illa nafsi, kecuali diriku, wa akhi, dan saudaraku, yaitu Nabi Harun, kakaknya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Fafruq, maka putuskanlah bainana, di antara kami, wa bainal qaumil fasikin, dengan kaum yang fasik, yaitu orang-orang yang tidak mau melakukan jihad tadi. Yang dimaksud la amliku, aku tidak memiliki kecuali diriku dan saudaraku, maksudnya aku tidak bisa memaksa umatku. Sudah saya suruh, mereka tidak taat. Yang taat hanya aku sama saudaraku, dan tidak mungkin berperang hanya 2 orang, tidak mungkin. Maka Nabi Musa minta kepada Allah, tolong dikasih keputusan di antara beliau dengan kaumnya.
karena mereka tidak mau mentaati perintah Nabi mereka. Nah, doa Nabi Musa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah betul-betul memberikan keputusan. Nah, keputusannya apa? Itu yang disebutkan pada ayat-ayat berikutnya. Itu kalau fafruq ini kita artikan apa? Putuskanlah, berikanlah keputusan. Karena ada juga yang mengatakan fafruq, pisahkanlah antara kami dengan kaum-kaum yang fasik, yaitu kaum-kaum yang tidak mau taat kepada Nabi mereka. Allah menjawab, qala, Allah mengatakan, fa innaha, maka sesungguhnya Baitul Maqdis itu muharramatun alaihim, diharamkan terhadap mereka. Arba'ina sanatan, selama 40 tahun, yatihuna, mereka akan bingung fil ardi, di dalam bumi. Fala ta'sa, maka janganlah engkau sedih alal qaumil fasikin, terhadap kaum yang fasik tersebut. Maksud ayat ini, menurut sebagian ulama, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keputusan Bani Israel yang dilarang, yang tidak mau jihad tadi, maka oleh Allah diberi keputusan tidak bisa memasuki Baitul Maqdis selama 40 tahun lamanya, arba'ina sana. Maka mereka baru bisa memasuki Baitul Maqdis setelah 40 tahun ini dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum 40 tahun ini selesai, tidak bakal mereka bisa masuk ke Baitul Maqdis. Padahal sebenarnya kalau mau melakukan jihad, pasti saat itu juga ditolong Allah dan bisa memasuki Baitul Maqdis saat itu juga. Tapi karena tidak mau, maka malah justru dihukum selama 40 tahun. Ini penafsiran sebagian ulama. Ada lagi yang membaca ayat ini berhenti di sini. Qala fa innaha muharramatun alaihim titik. Nah, sudah selesai di sini. Baru kemudian kalimat baru, arba'ina sanatan yatihuna fil ardh. Kalau dibaca begitu berarti fa innaha muharramatun alaihim. Kalau begitu Baitul Maqdis haram untuk mereka. Berarti sudah tidak diberikan oleh Allah kepada mereka. Mereka sudah tidak diberikan Baitul Maqdis selama-lamanya. Tidak hanya 40 hari. Karena kata-kata 40 hari itu berkaitan dengan kalimat berikutnya, bukan berkaitan dengan kalimat sebelumnya. Dan tafsir yang kedua ini dipilih oleh Al-Imam At-Tabari, yang merupakan ulama tafsir nomor 1 di antara para ulama tafsir yang ada. Beliau memilih berhentinya bacaan ini pada kalimat alaihim. Fa innaha muharramatun alaihim titik. Ini sudah selesai kalimatnya. Baru kemudian Allah buat kalimat baru, arba'ina sanatan yatihun. 40 tahun mereka akan dihukum oleh Allah, bingung di bumi. Bingung maksudnya mereka berada di satu tempat yang tidak bisa keluar. Mereka pergi ke tepinya untuk keluar, tiba-tiba sudah balik lagi ke tengahnya, bingung, nggak bisa keluar. Ini selama 40 tahun lamanya. Tanah kebingungan ini disebut dengan istilah ardu atih. Ardu tanah, atih kebingungan. Nah, kisah-kisah Bani Israel mendapatkan mukjizat dari Allah yang sangat banyak, itu terjadinya pada ardu tih ini. Misalnya turunnya manna, turunnya as-salwa. Kemudian Nabi Musa memukulkan tongkat pada batu, memancar air, 12 mata air. Itu semuanya terjadi pada Arduti ini. Bahkan kata Ibnu Katsir, turunnya kitab Taurat itu di Arduti ini. Demikian juga matinya Nabi Harun di Arduti ini. Setelah itu 3 tahun berikutnya Nabi Musa wafat. Berarti Nabi Harun itu kakaknya lebih dahulu wafatnya. 3 tahun kemudian baru Nabi Musa alaihissalam wafat. Nah, maka ketika Nabi Musa wafat itu masih di Ardutih ini bersama kaumnya ini. Mereka belum selesai hukumannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah terus Nabi pelanjutnya siapa? Nabi pelanjutnya adalah Yusha ibnu Nun. Sebagian ulama mengatakan di Ardutih ini kebanyakan Bani Israel sudah pada mati. Bahkan yang tersisa cuma 2 orang. 1 Yusha bin Nun, 2 Kalib. Nah, 2 orang ini tokoh Bani Israel yang soleh, yang kemarin sudah kita bicarakan. 2 orang yang sebenarnya pengen melakukan jihad, tapi karena kaumnya tidak ada yang berangkat, akhirnya tidak mungkin berangkat. Ini 2 orang yang sudah kita sebutkan namanya kemarin. Nah, semuanya sudah mati, tersisa 2 orang ini. Maka 2 orang inilah yang memimpin Bani Israel, generasi baru, anak-anak turun mereka yang baru, untuk pergi menuju ke Baitul Maqdis.
sampai di Baitul Maqdis betul-betul dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di Baitul Maqdis terjadi lagi mukjizat untuk Nabi Yusha bin Nun ini. Mukjizatnya apa? Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Ketika mengepung Baitul Maqdis, ini matahari sudah cenderung mau tenggelam. Itu hari Jumat terjadinya. Maka Nabi Yusha khawatir bahwasanya belum selesai perang, sudah masuk hari Sabtu. Padahal hari Sabtu adalah hari peribadatan mereka. Maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan kepada matahari, "Wahai matahari, kamu disuruh oleh Allah untuk tenggelam, tapi saya juga disuruh oleh Allah untuk berperang. Maka berhentilah kamu, jangan tenggelam dulu sampai kami menyelesaikan perang." Kemudian berdoa kepada Allah, "Ya Allah, tahanlah matahari untuk kami." Maka matahari pun ditahan oleh Allah, berhenti tidak segera tenggelam, berhenti di tempatnya. Dan ini bisa dicari berdasarkan ilmu falak. Ilmu falak tentang matahari, kapan itu terjadinya matahari mandek di tempatnya, itu bisa dipelajari dengan ilmu falak, sehingga cerita ini bukan cerita khayalan semata. Pertama, hadisnya sahih. Yang kedua, bisa dibuktikan dengan ilmu falak. Kapan terjadinya itu bisa dicari detailnya, kapan harinya, jam berapa itu ada. Terjadinya adalah hari Jumat menjelang tenggelamnya matahari pada tahun tersebut. Baik, itulah cerita ringkas tentang Arduti yang disebutkan dalam ayat ini, yatihuna fil ardh. Yang dimaksud, janganlah engkau sedih terhadap kaum fasik. Maksudnya, jangan sedih terhadap keputusan Allah yang diputuskan untuk mereka. Mereka diputuskan tidak berhak mendapatkan Baitul Maqdis. Ya biarkan, karena mereka zalim, salah mereka sendiri. Mereka diputuskan oleh Allah selama 40 tahun berada di tanah kebingungan ini. Ya, nggak usah sedih. Itulah balasan Allah bagi orang-orang yang membangkang. Biarkan mereka disiksa oleh Allah supaya mereka mengambil pelajaran darinya. Sampai ayat 26 ini sudah selesailah kisah tentang Bani Israel. Berikutnya kita akan membaca tentang kisah yang lain, yaitu kisah Qabil dan Habil. Allah mengatakan, "Watlu," dan bacakanlah, "alaihim," kepada mereka, yaitu Yahudi dan sejenisnya, "naba'a," kisah ibnai Adam, dua putranya Nabi Adam, yaitu Qabil dan Habil, bil haqqi, dengan kebenaran, yaitu cerita yang benar, tidak ada tipuan padanya. Itu ketika qarraba, keduanya berkorban, kurbanan, dengan satu kurban. Fatuqubila, lalu diterima, min ahadihima, dari salah satu keduanya, yaitu dari Habil. Walam yutaqabbal, dan tidak diterima, minal akhar, dari yang lain, yaitu dari Qabil. Qala, dia Qabil mengatakan, la aqtulannaka, sungguh betul-betul aku akan bunuh kamu, wahai Habil. Qala, Habil menjawab, innama, sesungguhnya tiada lain, yataqabbalullahu, Allah menerima, minal muttaqin, dari orang-orang yang bertakwa. Artinya kamu tidak diterima korbanmu itu karena tidak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan salahkan saya. Saya korbannya diterima, terus kamu mau bunuh saya. Apa salah saya? Saya nggak ada salah. Ini kasus tentang Qabil dan Habil ini memang tidak disebutkan oleh Allah rincian ceritanya. Tapi oleh para ulama tafsir disebutkan terperinci sebabnya apa yang melatar belakangi kejadian ini. Jadi Nabi Adam diturunkan ke bumi. Setelah itu mencari-cari Hawa sampai ketemu. Setelah ketemu, maka karena suami istri yang melakukan hubungan. Setiap melakukan hubungan, Hawa itu hamil. Dan setiap hamil itu pasti anaknya kembar. Dan kembarnya selalu cowok cewek. Maka setiap hamil keluar cowok cewek. Besok lagi hamil keluar cowok cewek. Nah, Allah memerintahkan kepada Nabi Adam, "Hei Nabi Adam, anakmu sudah banyak, sudah dewasa, sekarang kamu nikahkan." Nah, cara menikahkannya gimana? Setiap anak kembar tidak boleh menikah antar mereka. Tetapi anak kembar ini menikah dengan orang lain. Maka Qabil punya saudari kembar cantik jelita. Habil punya saudari kembar tidak cantik sama sekali. Qabil disuruh menikahi kepada saudari kembarnya Habil yang tidak cantik. Habil disuruh menikahi saudari kembarnya Qabil yang cantik. Qabil tidak terima. Saudari saya cantik, masa diberikan kepada Habil? Saya nggak mau. Saudari saya untuk saya.
Maka Nabi Adam alaihissalam tidak mau menerima usulan itu kecuali dibuktikan dengan korban. Itulah maksud qarraba qurbanan. Maka Nabi Adam mengatakan, kalian berdua melakukan korban. Korban yang diterima oleh Allah itu yang berhak menikahi putri ini. Korban zaman dulu kalau diterima oleh Allah, ditaruh di satu tempat, ada api dari langit datang. Api membakar makanan itu maka akan lenyap. Itu berarti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, konon Habil itu adalah berkorban kambing yang gemuk, dipilih yang paling gemuk karena untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habilnya, ya. Adapun Qabilnya, dia berkorban tanaman-tanaman, hasil tanaman-tanaman yang sudah buruk. Dia petik anggur misalnya yang sudah agak busuk-busuk, dipilih yang jelek-jelek, dipersembahkan kepada Allah, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akhirnya Qabil marah karena korbannya tidak diterima oleh Allah, sehingga dia tidak berhak mendapatkan saudarinya yang cantik tadi. Dia mengatakan, la aqtulannak, saya bunuh kamu. Nah, dari sini para ulama mengambil pelajaran, berarti dosa pertama yang dilakukan di atas muka bumi adalah apa? Dengki atau iri. Membunuhnya gara-gara apa ya? Gara-gara dengki. Maka pelajarannya, dosa pertama dilakukan di atas muka bumi adalah dengki. Maka dengki itu satu keburukan yang sangat besar. Karena itu jangan dengki, apalagi sesama muslim. Rasulullah SAW mengatakan, dabba ilaikum da'ul umam, telah merembet kepada kalian penyakit umat-umat terdahulu, yaitu dengki dan benci. Dengki dan benci itulah yang menggundul agamamu, bukan menggundul rambut. Rambut kita masih utuh, tapi agamanya tergundul, habis lenyap. Pahala sholat, pahala puasa, pahala baca Quran, pahala ngajar, semuanya gundul habis gara-gara apa? Dengki dan saling benci. Karena itu sekali lagi ya, sesama muslim tidak boleh saling benci, tidak boleh saling dengki. Kalau ada muslim memusuhi kita, jangan dilayani. Karena kalau kita melayani, berarti kita masuk dalam perangkap setan yang ingin apa? Memporak-porandakan ukhuwah antar umat Islam. Allah melarang kita berpecah belah, sebagaimana dalam ayat yang sangat populer surat Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Pegang teguhilah tali Allah dengan berjamaah, jangan bercerai-berai. Ini tafsirannya menurut sebagian ulama adalah amarahum bil ikhtilaf. Disuruh untuk bersatu hati. Wa nahahum 'anil ikhtilaf. Dilarang untuk bercerai-berai hatinya. Hatinya enggak boleh. Tanafur, lari, hatinya enggak boleh. Tapi hendaklah hatinya itu ta'aluf, saling lembut, tidak saling benci, tidak saling dengki. Kalau beda pendapat silakan. Beda pendapat itu berarti beda isi kepala, silakan. Tapi hati tetap harus sambung. Jadi beda pendapat artinya kepala tidak sambung nggak apa-apa, tapi hatinya harus sambung. Nah, itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga dosa pertama kali yang dilakukan di dalam surga itu adalah apa? Sombong. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang iblis ketika diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, dia tidak mau. Ma mana'aka alla tasjud? Kenapa enggak mau sujud? Il amartu, ketika saya suruh. Iblis mengatakan ana khairum minhu, saya lebih baik daripada Adam, maka saya enggak mau sujud sama dia. Maka dua ini adalah termasuk pokok-pokok dosa. Pertama adalah sombong, itu dosa pertama di dalam surga dilakukan oleh iblis. Yang kedua adalah dengki, itu dosa pertama yang dilakukan oleh manusia di atas muka bumi. Dan dari ayat ini kita ambil pelajaran bahwa dengki itu bisa menyebabkan pembunuhan. La aqtulannak. Nah, sekarang ini kan lagi ramai Pak. Pembunuhan apa itu? Sambo dan sebagainya. Gak ngerti ceritanya gimana. Motifnya apa? Nggak tahu, saya nggak mengikuti berita. Bisa jadi motifnya seperti dalam kasus ini. La'aqtulanna, iri, dengki, akhirnya dibunuh. Demikian juga kasus pembunuhan saudara-saudara kita di KM 50, nggak akan pernah dilupakan. 6 orang Laskar FPI, itu pembunuhan yang sangat kejam. Setelah itu menuduh orang yang dibunuh sebagai pelaku kriminal sebelumnya. Mereka dibunuh gara-gara melakukan kriminal katanya. Ini cerita karangan yang tidak akan dipercaya oleh manusia sama sekali.
Baik, kembali ke sini. Ini pelajaran sangat penting untuk kita, jangan dengki, jangan sombong. Kemudian kita ambil beberapa faedah yang lain. Faedah yang pertama, bahwasanya cerita-cerita dalam Quran itu selalu bil haq, isinya kebenaran. Kebenaran maksudnya tidak ada tipuan padanya, tidak ditambah, tidak dikurangi. Kemudian ayat ini menunjukkan bahwa kurban itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Korbannya Habil, yaitu unta yang sangat gemuk. Ini menurut Ibnu Abbas, itulah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim disuruh menyembelih putranya Ismail. Nah, begitu Nabi Ibrahim sembelih putranya, ternyata yang tersembelih di depan dia bukan Ismail. Ismail sudah berada di tempat yang lain, kemudian yang ada di depannya malah kambing yang gemuk. Nah, kambing gemuk ini, kata Ibn Abbas, itulah kambing yang dipersembahkan oleh Habil alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada dalil yang sahih, tapi ada cerita seperti itu dari Ibn Abbas. Kemudian pelajaran berikutnya bahwa Allah itu menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Karena itu Abu Darda mengatakan, kalau saya mengetahui satu sholat saya diterima oleh Allah dengan yakin, itu sudah lebih saya sukai daripada menguasai dunia dan seisinya. Kenapa? Karena Allah mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Jadi kita semuanya nggak tahu amal kita diterima oleh Allah, nggak tahu itu. Kita sholat maghrib, apakah amal diterima oleh Allah? Bisanya berharap saja, mudah-mudahan diterima oleh Allah. Sekarang ini kita pengajian, apakah diterima oleh Allah? Kita juga nggak tahu. Karena itu, karena kita nggak tahu apakah amal kita diterima oleh Allah secara yakin, kita hanya bisa berharap. Mari kita perbaiki niat. Yang ngomong diperbaiki niatnya. Niatnya ngomong untuk apa? Semata-mata untuk cari pahala, menjelaskan ayat-ayat Allah supaya semuanya paham. Atau tujuannya apa? Tujuannya viral dan sebagainya, ini tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga kita yang hadir, tujuannya juga untuk apa? Hendaklah kita perbaiki niat kita masing-masing supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah guru kami Al-Ustadz Mudzakkir hafizahullah, selesai pengajian seperti ini biasanya membaca doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Itu beliau biasa baca di akhir majelis. Nggak ada masalah, karena itu meniru pekerjaan Nabi Ibrahim ketika dia membangun Ka'bah bersama putranya Nabi Ismail. Doa yang dibaca adalah Rabbana taqabbal minna. Kita lanjutkan ayat 28. Habil mengatakan, lain sungguh jika basata engkau hamparkan ilayya kepada saya yadaka tanganmu litaktulani untuk membunuhku, ma ana tidaklah aku bibasitin menghamparkan yadiya tanganku ilaika kepadamu liaktulan untuk membunuhmu. Kenapa? Inniya sesungguhnya aku. Ini boleh dibaca ini atau inniya. Inniya sesungguhnya aku akhafullah, aku takut kepada Allah Rabbal alamin, pemelihara seluruh alam. Jadi Habil ini berusaha menasihati kakaknya supaya kakaknya tidak membunuh. Dia mengatakan, wahai kakak, kalau kamu bertekad membunuh saya tidak akan membalas. Kenapa? Karena kalau bertekad membalas sama-sama masuk neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, idzal taqal musliman, kalau dua orang muslim berjumpa bisayfaihima, dengan membawa pedang masing-masing, faqatala ahaduhuma sahibah, lalu salah satu bunuh temannya, fal qatil wal maqtul finnar, maka baik pembunuh maupun korban semuanya masuk neraka. Maka para sahabat heran, ini yang terbunuh kok masuk neraka, ini gimana? Yang membunuh masuk neraka kan masuk akal. Qila, ditanyakan, ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul, kenapa yang dibunuh juga masuk neraka? Qala, beliau mengatakan, innahu, orang yang terbunuh tadi, kana harisan, sudah sangat ingin, ala qatli sahibi, untuk membunuh temannya, hanya keduluan saja, tapi niatannya sudah sama. A sama B ingin membunuh, masing-masing ingin membunuh saudaranya. Niatan untuk membunuh dan sudah ada aksi keluarkan pedang, itu sudah disebut dosa. Kenapa? Sudah ada aksi.
Sehingga mau terbunuh, mau membunuh, sama-sama masuk neraka. Karena itu kalau ada orang muslim mau membunuh kita, kita ingatkan, jangan membunuh saya. Saya muslim, kamu muslim, kita umat Islam. Kalau mau perang sama orang kafir saja, kita bersaudara sesama muslim ini. Nah, maka dia mengatakan, ini akhafullah, saya takut sama Allah, saya tidak mau membunuh. Nasihatnya tidak berhenti sampai di sini. Dia nasihati lagi. Ini sesungguhnya uridu, aku ingin antabu'a, bahwasanya engkau kembali bi'ithmi, dengan membawa dosaku, wa ithmika, dan dosamu, fatakuna, maka engkau menjadi min ashabin nar, termasuk penghuni neraka, wa dzalika, dan itulah jazaa'ul zalimin, balasan bagi orang-orang yang zalim. Ayat ini termasuk ayat yang muskilah. Muskilahnya di mana? Bagaimana mungkin Habil mengatakan, saya pengen kamu membawa dosaku dan dosamu. Bukankah membunuh ini sesuatu yang haram? Kenapa Habil mengatakan, saya pengen kamu membunuh aku sehingga kamu bawa dosaku? Ini muskil. Nah, maka dijawab oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Maksud ayat ini adalah Habil mengingatkan saudaranya, jangan sampai membunuh saya. Kalaupun betul-betul terjadi pembunuhan, maka saya tidak mau yang melakukan saya. Saya tidak mau yang melakukan saya. Kalau terjadi pembunuhan, maka pembunuhan dari kamu. Kalau kamu tidak mau menerima nasihat saya. Jadi bukan betul-betul dia pengen kakaknya membunuh dia, tidak. Tapi menasihati supaya jangan terjadi pembunuhan. Kalaupun terjadi pembunuhan, saya tidak mau sebagai pelaku. Saya maunya sebagai korban saja. Kenapa? Karena yang melakukan pembunuhan berarti dia membawa dosaku dan dosa. Ini sudah, muskilah pertama sudah selesai. Muskilah kedua, Habil mengatakan, kamu menanggung dosaku dan dosamu. Bagaimana mungkin orang menanggung dosanya orang lain? Nah, maka dijawab oleh para ulama tafsir, yang dimaksud kamu menanggung dosaku, itu bukan dosaku menjadi tanggunganmu, bukan. Tapi dosa pembunuhan terhadap diriku. Jadi, bi-ifmi, dosaku, maksudnya adalah ifmi qatli, dosa membunuh diriku. Maksudnya begitu. Tapi kata-kata ini kemudian dihapus sehingga ucapannya jadi ringkas. Bi-ifmi, dosaku, maksudnya dosa pembunuhan terhadap diriku. Adapun ifmika, dosa, ya dosamu yang sebelum, yang kamu lakukan sebelum kamu membunuh saya tadi, dosa iri dan sebagainya, dosa keinginan untuk membunuh dan sebagainya, dosa tidak taat kepada bapaknya Nabi Adam alaihissalam. Setelah dinasihati seperti ini, Qabil tidak menerima nasihat sama sekali. Fatawwa'a, maka menghias-hiasi lahu untuk dirinya nafsunya. Qatla akhihi, pembunuhan terhadap saudaranya sendiri. Faqatalah, maka dia pun membunuhnya. Fa'asbaha, maka dia menjadi minal khasirin, termasuk orang-orang yang rugi. Jadi nafsunya yang jelek menghias-hiasi, gak apa-apa dibunuh. Nanti setelah dibunuh nanti bisa tobat kepada Allah. Misalnya begitu, nggak apa-apa dibunuh. Nanti setelah dibunuh kamu bisa minta maaf kepada Adam bapakmu. Nggak apa-apa dibunuh. Nanti setelah dibunuh kamu bisa berbohong, mengatakan bahwasanya adikmu dimakan serigala misalnya. Dihias-hiasi begitu. Akhirnya dibunuh betul. Tapi setelah membunuh bingung dia, Pak. Karena ini adalah kematian pertama manusia di atas muka bumi. Sebelum Habil belum ada manusia mati, sehingga ada jasad manusia, dia bingung mau diapakan. Para ulama tafsir mengatakan dia membunuhnya sore hari, menguburkannya pagi hari. Maka setelah membunuh itu dia bingung sendiri, ini diapakan ini? Konon dilempar dengan batu besar pada kepalanya sehingga kepalanya pecah, keluar darah. Dia bingung karena adiknya sudah tidak bergerak lagi. Ditinggal pergi. Setelah itu pagi hari dilihat lagi bagaimana kondisi adik saya. Ternyata masih berada di tempat, tidak terjadi apa-apa. Tapi kemudian Allah memberikan jawaban kepada Qabil supaya dia bisa menggarap jasad saudaranya. Tapi di sini Allah katakan fa'asbaha minal khasirin. Dia menjadi orang rugi. Rugi maksudnya rugi dunia akhirat. Di dunia rugi karena kemudian dia lari dari bapaknya. Tidak mendapatkan istri yang cantik sebagaimana yang dia inginkan. Bapaknya marah sama dia. Rugi di akhirat karena dia menanggung dosa pembunuhan, seluruh pembunuhan yang ada di atas muka bumi. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih,
La tuqtalu nafsun dzulman, tidak ada pembunuhan secara zalim illa kana 'ala ibni Adam al-awwal, kecuali ditanggung oleh anak Nabi Adam yang pertama yaitu si Qabil, kiflun min damiha. Dia menanggung darah pembunuhan tadi. Kenapa? Li'annahu awwala man sannal qatl, karena dialah orang yang pertama kali mencontohkan pembunuhan. Hadis muttafaqun alaih. Jadi bisa dihitung berapa itu dosanya Qabil ini. Pembunuhan di atas muka bumi yang dolim, semuanya dosanya lari kepada Qabil. Si pembunuh juga dosa, tapi dosanya juga lari kepada pemberi contoh yang pertama. Maka dalam agama ini, siapapun mencontohkan kebaikan mendapatkan pahala sebanyak orang yang melakukan kebaikan itu, dan siapapun mencontohkan keburukan mendapatkan dosa sebanyak orang yang melakukan keburukan tersebut. Di lomba Agustusan itu ada penyimpangan, Pak, sebagiannya. Salah satunya penyimpangan yang saya tahu adalah bapak-bapak lomba badminton misalnya atau sepak bola, tapi pakai rok perempuan. Ini kan penyimpangan kayak gini. Dalam Islam, laki memakai baju perempuan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, bapak-bapak pakai baju perempuan atau ibu-ibu pakai baju laki-laki dilaknat juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, laknat itu menunjukkan dosa besar, bukan dosa kecil. Laknat, murka Allah, hukuman had dunia, sama ancaman neraka. Nah, itu semuanya dosa besar. Maka ini termasuk dosa besar. Penyimpangan. Nah, sekarang lomba terus berlangsung terus setiap tahun. Dosanya siapa yang nanggung? Yang pertama kali dulu mulai siapa? Bahkan saya mendengar berita bahwa semakin lama semakin berlebihan lombanya ini. Ada lomba ditutup matanya berhadapan laki perempuan. Kemudian disuruh sentuh. Sentuh apa? Mulutnya sentuh. Sentuh dadanya sentuh. Nah, kalau hadapannya perempuan kan nyentuh dada perempuan, Pak. Dan tidak boleh ini berhadapan suami istri. Harus istrinya orang lain. Nah, ini tambah ngeri kayak begini. Ini kalau dibiarkan maka dosanya ditanggung oleh yang pertama kali dulu ngasih contoh siapa. Wallahu a'lam bishawab. Ini ngeri. Kemudian Allah mengatakan, Fab'athu, lalu Allah pun mengirim ghuraban, seekor gagak, yabhasu, yang dia menggali fil ardi, di bumi, liyuriyahu, supaya Allah menampakkan kepada Qabil kaifa yuwari, bagaimana dia menutupi sawata akhi, jasadnya saudaranya yang sudah mati. Qala, Qabil mengatakan, ya wailata, celaka saya, a'ajaztu, apakah saya lemah, an-akuna, untuk menjadi mithla hadzal ghurab, seperti gagak ini, fa uwariya, lalu saya tutupi sawata akhi, jasad saudara saya, fa asbaha minan nadimin, maka dia menjadi termasuk orang-orang yang menyesal. Jadi dari perbuatan ini dia mendapatkan dua kesengsaraan. Pertama rugi, yang kedua nyesal. Para ulama tafsir sebagian mengatakan maksudnya nyesal terhadap perbuatannya sendiri. Jadi setelah membunuh itu menyesal. Tidak malah puas, tidak. Wah, alhamdulillah ini musuh saya, rival saya sudah mati, enggak. Tapi malah menyesal. Dan itu kebanyakan orang yang melakukan kemaksiatan itu selalu nyesal. Membunuh orang, apakah setelah itu puas? Banyak fakta orang setelah membunuh malah menyesal. Menyuruh orang untuk bunuh istrinya, habis itu nyesal, akhirnya bunuh diri sendiri, minum racun. Nah, itu contoh bukti penyesalan seseorang setelah melakukan keburukan. Nah, maka orang yang melakukan kemaksiatan biasanya ada penyesalan setelahnya, dan itu hukuman pertama dari Allah Subhanahu wa taala untuk pelaku durhaka. Yang dimaksud di sini ghuraban, seekor gagak. Ini adalah gagak yang terbang. Kemudian melihat ada gagak mati di tanah. Dan itu berada di dekat jasadnya Habil yang sudah mati. Maka ada gagak melihat temannya mati, dia tidak tinggal diam. Dia kemudian menggali tanah dengan paruhnya ini. Setelah itu jasad yang sudah mati, burung yang sudah mati ini dimasukkan kemudian ditutupi. Nah, Qabil mengambil pelajaran dari kejadian tersebut. Ada juga ulama tafsir yang mengatakan bahwa dua gagak ini bertengkar. Dan gagaknya juga kakak beradik menurut sebagian ahli tafsir. Cuma saya bertanya-tanya, dari mana taunya gagak itu kakak beradik? Atau tengkok gitu.
Nah, sehingga saya lebih suka tafsiran yang pertama. Ini gagak, namun gagak sudah mati. Itu lebih baik daripada apa? Dikatakan dua kakak beradik gagak yang bertengkar. Tapi ala kulli hal inilah cara Allah memberitahu kepada Qabil supaya menutupi jasad saudaranya yang sudah mati yaitu Habil. Maka sejak saat itu setiap ada jenazah yang mati, cara penguburannya adalah ditimbun di dalam tanah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa laqad karramna bani Adam." Surat Al-Isra ayat 70. Dan sungguh-sungguh kami telah memuliakan Bani Adam. Nah, salah satu bentuk pemuliaan Allah kepada Bani Adam menurut para ulama adalah jasad manusia tidak dibuang begitu saja, tetapi dimasukkan dalam tanah. Ini dimuliakan. Kalau kita melihat semut mati ya kita sapu aja tuh. Melihat kecoa mati ya kita masukkan sampah aja tuh. Melihat cicak mati kita buang saja. Tapi untuk manusia tidak seperti itu. Bahkan hukumnya sama, mau muslim mau kafir, tetap wajib dikuburkan. Nggak boleh kalau kita nemu jasad orang kafir udah dibakar saja, nggak boleh. Kewajiban kita setiap menemukan jasad hendaklah menguburkannya. Mau muslim mau kafir sama. Hanya bedanya kalau muslim dimasukkan dengan perlahan-lahan dimuliakan. Kalau orang kafir silahkan diuncal kayak gini, plum. Nah gitu, caranya begitu kan, dilemparkan. Sebagaimana Nabi melemparkan jasad orang-orang kafir pada perang Badar, pada sumur Badar. Inilah yang dapat kita pelajari benarnya dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.